pagi, Selamat datang pagi, di pemirsa. Sindo Today. Selamat pagi, Togi. Baik, gimana kabarnya pagi hari ini, Luar Lala? biasa, Togi. Hari pertama kita masuk kerja walaupun di tanggal merah. Tanggal merah tetap kerja gitu ya. Kita juga masih menunggu juga kabar baik juga. Tapi Betul, kok Togi. belum masuk gitu ya, Lala ya? Oh, sudah tanggal 25, Togi. Oh gitu. Nah, terkait dengan tanggal 25, kadang-kadang beberapa memang perusahaan itu sudah gajian, transfernya sudah masuk. Tapi kalau dilihat-lihat, apakah ini ada penundaan atau mungkin sedang diblokir, Lala? Aduh. Karena banyak informasi yang beredar memang ada yang terjadi seorang ya. Ini ada seorang ini aktivis dari Pati bahwa belakang ini sedang ramai katanya kok transfernya belum masuk, Lala. Itu diblokir mungkin, Togi ya? Oh, Atau gitu. ada penundaan transfer. Togi pernah seperti itu? Pernah sih, cuman memang nggak perlu waktu 5 hari pemirsa. Oke. Biasanya itu kalau sebenarnya kalau kerjaan mungkin 1 atau 2 hari. 1-2 hari maksimal gitu ya. Tapi kalau memang ada sebuah pemblokiran, alangkah baiknya mungkin diklarifikasi ya Betul. oleh pihak bank tertentu. Memang mungkin sistemnya mungkin sedang rusak gitu, betul. diperbaiki. Tapi kalau 5 hari rasanya Agak transaksi lama tuh ditunda ya. 5 hari agak deg-degan ya, Togi. Benar. Ada apa ini sebenarnya 5 Nah, hari? ini nih alih-alih kita pengen fokus pemirsa yang kita telah sharing tadi terkait dengan ada aksi demo oleh warga Pati pada tanggal 27 Agustus nanti di DPR. Ini malah buyar, ini terkait dengan isu rekening bank BUMN, salah satunya aktivis Pati yang mengaku nggak bisa digunakan untuk transaksi ya. Ya, kita tuh tahu kalau rekening kita bermasalah, ATM kita misalnya tertelan ya, kartunya tertelan atau hilang, ya paling cepat kita minta ke pihak bank adalah pemblokiran rekening, ya kan, Togi? Benar sekali. Nah, ini tapi muncul istilah pelurusan dari Polda Metro Jaya kemarin terhadap rekening aktivis Pati di Bank BUMN ini. Mereka bilang itu bukan pemblokiran lah. Bukannya bukan pemirsa. pemblokiran. Ini pernyataan dari Polda Metro Jaya ke rekening tapi katanya penundaan transaksi. Nah, konten ini bikin warga heboh di Yes. media sosial, Benar. Togi ya. Tapi di luar itu pihak Bank BUMN yang terkait rekening aktivis ini kayaknya lagi jadi pembicaraan warga, Togi. Benar. Pihak perbankan itu seharusnya bisa memberikan perlindungan berlapis Setuju. terhadap nasabahnya. Setuju. Tapi ini belum bisa memberikan penjelasan yang bisa dipercaya terkait dengan pemblokiran ini. Berarti kita masih menunggu ya untuk Betul, klarifikasi Togi. dari Bank BUMN ini. Dan mereka juga perkirakan bahwa ini adalah permintaan dari aparat penegak hukum. Tapi kita nggak tahu apakah memang ini benar atau tidak. Tapi kita masih menunggu nih dari pihak bank tersebut untuk membuat klarifikasi. Karena jangan sampai nanti bikin heboh, akhirnya para nasabah ini pindah bank. Betul. Karena di media sosial udah ada loh, Togi, yang bilang kayak Yes. minta boykot aja. Benar. Kita boykot kosongin rekening yang terkait dengan bank tersebut ya, Togi. Waduh. Ini kan agak berbahaya juga nih buat banknya ya. kalau begini. Benar. Tapi kita berharap ini semua ada klarifikasi, akan baik-baik saja dan tidak ada lagi kasus-kasus ini terulang ya pemirsa ya. Baik, kita sabar dulu pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Gracia Lapangaribuan. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today pada hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin meluas karena terhambat krisis air. Polda Metro Jaya sebut istilah penundaan transaksi terhadap rekening aktivis Pati. Ini warga kebingungan. Heboh, sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran. Hadiah yang terkumpul hampir mencapai 3,5 miliar rupiah. Ya, bisa kita awal informasi ini di mana pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di runway 13 sisi barat Bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selamat gitu karena Rekaman video amatir warga memperlihatkan kondisi pesawat tempur jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Sultan Hasanuddin diduga mengalami overrun atau keluar dari jalur dengan kondisi pesawat gagal berhenti dan meluncur keluar ujung landasan pacu.
Insiden ini terjadi pada Senin pagi kemarin. Ini di landasan pacu sisi barat runway 13 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari video yang beredar terlihat pesawat tempur ini dalam posisi menukik di ujung landasan. Operasional bandara dan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin terpantau normal dengan menggunakan landasan pacu sisi utara selatan atau runway 03 dan 21. Hingga saat ini belum diketahui adanya korban dan detail kerusakan pesawat serta penyebab insiden yang menimpa pesawat tersebut. Kami menyampaikan bahwa benar terjadi telah kejadian sesuai video viral tersebut dan saat ini sedang penanganan. Kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal. Kami menggunakan runway 0321 atau runway sisi utara dan selatan. Pemirsa, jumlah korban meninggal gempa Nagekeo terus bertambah menjadi 15 orang. Pemda siapkan evakuasi warga yang mengungsi di gunung. Ya, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Granitianus Muga Sada menyampaikan bahwa data jumlah korban meninggal dunia hingga saat ini masih terus bertambah. Hingga Senin malam, korban meninggal dunia dilaporkan berjumlah 15 orang. Jumlah pengungsi saat ini di Kabupaten Nagekeo sebanyak 49.059 jiwa. Luka berat sebanyak 22 orang dan penderita luka ringan sebanyak 100 orang. Kita di sini yang jadi masalah itu adalah camp mandirinya terlalu banyak, lebih dari 1.000 camp. Sementara camp terpusatnya itu hanya ada 3, satu di sini, kemudian satu di Airamo, satu di gereja. Nah, kita rencana perbanyak camp terpusat supaya seluruh yang ada di gunung itu kita mobilisasi turun ke sini sehingga memudahkan pelayanan. Ya, sementara itu gempa susulan masih terus mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Hingga hari ke-8 pasca gempa utama, aktivitas kegempaan masih terus dipantau dan warga diminta tetap waspada. Jadi atas dasar informasi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, per hari ini, tepatnya tadi pagi, pukul 5 pagi dilakukan pelaporan. Gempa Flores yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Kemudian gempa yang susulan yang terbesar ada 6,2 magnitudo. Kemudian yang terkecil 1,1, yang sama dengan atau lebih besar dari 5 magnitudo ada 33 kali. Dan gempa susulan, ya tentu saja yang 33 kali itu pasti dirasakan masyarakat, tetapi dari 6.409 kali gempa itu ada 139 kali yang dirasakan oleh masyarakat. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah. Pemirsa, hingga Senin sore 24 Agustus 2026, BNPB mencatat korban meninggal dunia mencapai 100 orang. Ya, angka ini meningkat setelah sejumlah korban luka berat yang dirawat intensif tidak berhasil selamat, dan berikut data BNPB hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ya, korban tewas tercatat 100 orang, korban luka ada 1.603 orang. Pengungsi mencapai 180.327 orang. Ya, kita informasi lainnya di mana seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan api yang membakar kebun miliknya. Belasan hektar lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar dalam sepekan terakhir. Hingga saat ini, sedikitnya petugas menerima 27 laporan titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Polewali Mandar. Bahkan seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat terjebak kebakaran.
Korban ditemukan meninggal dunia di sekitar kebun miliknya yang hangus dilalap api. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran kebun miliknya. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala. Diduga kebakaran dipicu pembukaan lahan dengan sengaja. Petugas mengimbau warga untuk tidak melakukan upaya pemadaman secara mandiri dan melaporkan titik api yang terlihat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Imsa kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin meluas dengan titik api baru yang terus bermunculan. Akibat krisis air, petugas gabungan kesulitan memadamkan kobaran api. Meski pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan sejumlah instansi hingga relawan dan pihak swasta terus melakukan upaya pemadaman, namun titik api terus bermunculan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kondisi di lapangan menjadi semakin sulit karena cuaca panas dan angin yang cukup kuat. Selain itu, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga menjadi kendala akibat embung yang telah disiapkan tidak lagi memiliki air. Nah, sekarang kita ada beberapa embung yang sudah sebenarnya kita siapkan, tapi sekarang kondisinya sudah kering, sehingga kami hanya optimal menggunakan ring drain yang ada, sehingga ada jarak yang harus ditempuh untuk mencapai ke titik api. Sementara itu, karhutla yang mengganas dan tak terkendali semakin menyiksa warga. Pasalnya kabut asap kini bisa terlihat selama 24 jam, membuat sesak nafas. Karena ini cukup mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat juga, termasuk saya sendiri pun kesehatan saya juga terganggu. Suara saya, tenggorokan saya sakit. Seiring dengan bertambahnya titik api di Kalimantan Tengah, kasus infeksi saluran pernafasan juga naik. Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam hingga menembus lebih dari 70.000 kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pasien yang mayoritas masih anak-anak harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan akibat terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ya, kabut asap menjadi salah satu penyebab anak-anak mendapat perawatan di rumah sakit. Akibat kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 5 warga dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura karena terdampak ISPA. Kelima pasien ini merupakan anak-anak. Pada awal Agustus 2026 kemarin, ada sebanyak 10 pasien yang terpapar ISPA, namun sebagian telah diperbolehkan pulang hingga saat ini masih tersisa 5 pasien. 27 pasien ISPA lainnya hanya menjalani rawat jalan. Kondisi pasien yang terjangkit ISPA alami gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Rata-rata mereka demam, tapi diperparah dengan batuk pilek karena kabut asap akhir-akhir ini, Pak. Penanganannya seperti apa? Kita penanganannya simptomatis. Kadang kalau mereka batuk, kita kasih obat batuk. Kalau yang parah, kita nebul kadang, Pak. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam hingga mencapai 36.000 lebih kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru Riau. Hari ini seluruh sekolah di Kota Pekanbaru diliburkan imbas kualitas udara tidak sehat akibat partikel debu dari kabut asap. Sepekan terakhir kabut asap semakin pekat menyelimuti Kota Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara tercemar partikel debu dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan dan masuk kategori tidak sehat. Kondisi ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru memutuskan untuk meniadakan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah.
Seperti di Sekolah Dasar Negeri 182 dan SDN 17 Kota Pekanbaru hari ini mulai meliburkan anak didiknya. Pihak sekolah menggantikan kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi daring sampai batas waktu yang belum ditentukan. Karena ada himbauan dari Pak Wali bahwasanya kabut asap sudah pekat dan kasihan juga anak-anak untuk kesehatannya, maka pembelajaran dilakukan melalui daring. Sampai kapan, Bu? Sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kita tunggu lagi arahan dari Pak Wali dan Pak Kadis kapan sekolah kembali dibuka. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru mencatat jumlah titik api di Sumatera sebanyak 2.945 titik panas. Sementara titik panas di Provinsi Riau tercatat sebanyak 491 titik yang tersebar di seluruh kabupaten. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini memimpin langsung rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin siang. Rapat koordinasi ini digelar di posko utama Satgas Karhutla Sumatera Selatan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Kunjungan ke Palembang merupakan kelanjutan dari rangkaian peninjauan langsung sejumlah lokasi rawan Karhutla di wilayah Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 titik panas atau hotspot di 10 provinsi di Sumatera dengan konsentrasi tertinggi di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik. Polda Sumatera Selatan juga melaporkan sedang menangani 15 laporan kasus Karhutla dan telah menahan total 17 orang tersangka. Saat ini kami menangani kasus sebanyak 15 LP, Bapak, selama Karhutla terjadi, dan sudah kami tahan 17 tersangka. Jadi kami pada waktu awal tahun, pada waktu melaksanakan apel kesiapsiagaan, ditindaklanjuti dengan adanya sosialisasi dan edukasi ke desa-desa dengan para kades, dengan mengoptimalkan Babin Kamtipmas dan Babinsa serta kades untuk memberikan pencerahan tentang larangan untuk membakar lahan untuk guna pertanian. Dan ini juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, adanya instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri untuk larangan jelas sudah dibuat dalam bentuk impres. Jadi kami semakin kuat untuk menindaklanjuti dan menindak tegas bagi yang melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saat ini kami juga melaksanakan terobosan kreatif untuk bersama-sama, bukan hanya sebelum kebakaran, pada saat kebakaran sudah pasti kami akan berjibaku maksimalkan kami padamkan dengan berkolaborasi dengan sektor terkait, baik TNI, pemerintah daerah maupun masyarakat. Ya, selain menggelar ratas di Palembang, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar ratas di Pekanbaru Riau. Kapolda Riau menyebut telah menetapkan 96 orang tersangka pembakaran hutan dan lahan di wilayah Pekanbaru Riau dan tidak ada perusahaan yang terlibat. Kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru Riau kian meluas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru mencatat titik panas di Provinsi Riau tercatat sebanyak 491 titik. Penyebab kebakaran diduga bukan hanya akibat faktor cuaca, melainkan sengaja dibakar pihak tidak bertanggung jawab. Kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Herawan melaporkan sepanjang 2025 hingga Agustus 2026, Polda Riau telah menindak 94 laporan dan menetapkan 96 tersangka pembakar hutan dan lahan. Sementara sepanjang 2026, Kapolda menyebut sudah 36 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Jadi semua saat ini yang dilakukan Karhutla semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maaf Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh? Sampai saat ini belum ada, Bapak.
Selain menindak tegas membakar hutan dan lahan, Polda Riau juga melarang masyarakat termasuk pengusaha melakukan penanaman pohon di hutan dan lahan yang pernah terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto perintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Prabowo juga meminta 3 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang membakar hutan. Hal ini diungkapkan Presiden dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla di Pekanbaru Riau. Prabowo memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Meski belum ada bukti keterlibatan korporasi, namun terdapat 3 tersangka yang pada kasus sebelumnya diketahui tidak memiliki kebun di lokasi kebakaran. Ketiganya menjadi perhatian setelah polisi menemukan mereka berada di lokasi kebakaran meski tidak memiliki ladang di area tersebut. Presiden Prabowo kemudian meminta 3 orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden juga meminta nama 5 perusahaan yang sebelumnya mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla. Prabowo menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga dan mencegah kebakaran dapat dikenai tindakan tegas termasuk pencabutan izin. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kebakaran juga sempat terjadi di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Meski sempat membesar, namun kini api telah berhasil dipadamkan. Gajah yang ada di pusat konservasi pun dalam keadaan aman. Setelah sempat padam, api baru kembali muncul di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Api dilaporkan muncul di 3 titik baru pada Minggu pagi dan terus membesar dikarenakan kencangnya hembusan angin serta lahan yang juga didominasi oleh tanaman kering. Ratusan personil gabungan diterjunkan. Proses pemadaman sempat mengalami kesulitan lantaran lokasi yang sulit dijangkau, namun akhirnya berhasil dipadamkan. Dimulai dari hari Jumat kemarin, tapi tadi malam 1 titik sudah berhasil dipadamkan oleh rekan-rekan. Cuman tadi siang ya Pak, tadi siang ada titik baru di titik yang kita di tempat ini ada kebakaran di ladang alang-alang gitu. Jadi ini kita lagi coba memitigasi agar tidak terdampak ke hutan secara meluas. Sementara itu, hewan-hewan yang berada di Taman Nasional Waikambas juga terus dimonitor. Gajah-gajah dalam kondisi sehat dan tidak terdampak kebakaran. Ini memang habitat gajah Taman Nasional, tapi alhamdulillah di kebakaran ini tidak ada 1 ekor gajah pun yang kemudian terdampak. Karena posisi saat ini, kelompok gajah yang kita pasangin kolakar kita bisa monitor 1 kali 24 jam. Dia kemana saja. Dan saat kebakaran, ini di bagian selatan Taman Nasional yang terbakar, kebetulan gajah kita ada di bagian utara. Jadi sangat jauh, dan itu perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah gajah kita tidak ada yang terdampak dari secara langsung ya dari kepada kebakaran hutan kali ini. Sebelumnya pada Jumat 21 Agustus lalu, kebakaran sempat terjadi di Taman Nasional Waikambas. 250 personel gabungan dikerahkan memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran dipicu aktivitas pemburu liar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta kebakaran lahan dan hutan di Lampung turut jadi perhatian pemerintah. Salah satu kawasan yang disorot yakni Taman Waikambas sebagai habitat penting gajah Sumatera. Kan Kalbar itu lebih berat ya.
Jadi konsentrasi Pak. Kalau saya juga minta diperhatikan untuk Lampung. Lampung ada Waikambas, Taman Nasional itu fokus kita juga ya. Saya dapat laporan itu juga ada hotspot di situ dan sudah ada kebakaran berapa hektar gitu ya. Dan di situ kan taman konservasi kita untuk gajah dan sebagainya. Gajah-gajah terakhir termasuk di Sumatera harus kita rawat. Pemirsa, Polres Pasaman Barat menangkap 5 pria pelaku kekerasan seksual terhadap seorang wanita dengan disabilitas mental. Para tersangka juga mencekoki korban dengan narkotika jenis sabu. Pengajaran tersangka. Aparat Polres Pasaman Barat memburu tersangka kekerasan seksual hingga ke tengah laut. Di sini polisi berhasil menangkap seorang tersangka yang tengah bersembunyi di dalam kapal nelayan di perairan Air Bangis. Dalam aksinya, pelaku bersama 4 orang kawannya memperdaya korban yang mengalami kondisi disabilitas mental. Ironisnya, para pelaku juga mencekoki korban dengan narkotika jenis sabu. Polisi menduga aksi bejat pelaku terjadi secara berulang kali selama 5 hari. Disekap kurang 5 hari. Ada dikasih juga penggunaan narkotika kepada pihak korban sehingga tak berdaya dan dasar perusahaan secara bergiliran dan berulang-ulang. Kasus ini terungkap saat keluarga mencari korban yang hilang selama 5 hari. Keluarga kemudian menemukan korban berada di rumah seorang pelaku di Jorong Kampung Padang Utara, Pasaman Barat. Masa yang tersulut emosi kemudian membakar rumah pelaku. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Aryo Hanas, iNews melaporkan. Bisa tertangkap saat berduaan dalam kamar hotel dengan wanita bukan istrinya. Ajudan Ketua DPR Aceh diganjar hukuman 22 kali cambuk di Banda Aceh. Ia terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam yang berlaku di Aceh. Atas perhatian ini kami ucapkan terima kasih. Kita persilakan dengan segala hormat. Terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam dengan berduaan dengan wanita bukan istrinya di dalam kamar hotel, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri bin Ramli atau Pale, diganjar hukuman 22 kali cambukan di Taman Bustanul Salim, Banda Aceh. Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan eksekusi ini setelah adanya putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain ajudan Ketua DPR Aceh, dalam eksekusi ini petugas juga mengeksekusi okubat cambuk pada para terpidana lainnya. Hukuman bervariasi bagi terpidana perkara zina sebanyak 100 kali cambukan, kholwat atau berduaan dengan lawan jenis 10 kali, serta ikhtilat 27 kali. Usai menjalani eksekusi cambuk, seluruh terpidana kemudian diserahkan kembali ke pihak keluarga. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya yang menyebabkan 1 orang tewas viral di media sosial. Pelaku seorang wanita diduga mengemudi dalam kondisi mabuk. Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai seorang wanita melaju dari Jalan Taman Apsari. Akibat dipengaruhi alkohol, pelaku hilang konsentrasi hingga menabrak taksi listrik yang sedang parkir. Bukannya berhenti, pelaku justru terus melajukan mobilnya menuju Jalan Gubernur Suryo dan menabrak seorang pria yang sedang menaikkan barang ke mobilnya. Akibatnya korban mengalami luka berat dan sempat dibawa ke rumah sakit RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Namun korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis. Bukannya meminta maaf, pelaku justru marah kepada warga yang mengerubungi mobilnya hingga akhirnya dievakuasi petugas. Dalam pemeriksaan kami laksanakan pengecekan uji tiup, hasilnya positif minuman keras. Namun dalam hal tes urin kami cek untuk narkotikanya tidak terdapat. Di lokasi tidak ditemukan surat STNK dan SIM-nya. Ini ditahan atau tidak, Anda? Mobil itu milik siapa? Sudah kami tetapkan sebagai tersangka.
Usai ditetapkan tersangka, pelaku menyampaikan permintaan maaf dan mengakui jika sebelum kejadian dirinya baru pulang dari pesta miras di salah satu tempat hiburan malam di kota Surabaya. Untuk keluarga korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun nggak sadar, nggak tahu kalau saya sadar ada orang nggak mungkin terjadi seperti itu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Wali Kota Solo Respati Adi dilaporkan ke Kejari Surakarta akibat pasang baliho ucapan ulang tahun ke Joko Widodo. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. The Prime Show. Investigasi